Hi everyone, welcome back with my channel. With me again, Galen Valera. How's your day, guys? Hopefully you're still good and always good. Um, in this kind of video, Len would like to share about some book actually that I think will become my favorite book. Ya, Galen tuh mau sharing tentang buku yang sebenarnya udah lama sih, udah lama banget dari tahun 1938. Tra Buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk by Buya Hamka atau Haji Abdullah Malik Karim Amrullah. Nah, buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini udah ditulis oleh beliau pada tahun 1938. Waktu beliau masih umur 31 tahun. Nah, pertanyaannya itu, kenapa Gaulen mau merekomendasikan buku ini? Yang pertama, buku ini tuh tergolong murah karena Gaulen lihat di eh, platform-platform buat jual beli gitu paling mungkin puluhan gitu, 70 sampai 80-an. Nah, isi dalam buku ini kalian mau bahas juga. Jadi yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama tuh dari sinopsis. Nah, mungkin dari kalian udah ada yang tahu tuh tentang scene dimana Zainuddin tuh kecewa sama Hayati yang kayak demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kepada kekejamannya, kekejaman orang kepadanya. Yang kayak gitu-gitu kan. Nah, sinopsis di sini tuh menceritakan Zainuddin. Zainuddin ini seorang anak malang yang yatim piatu, ditinggal ayah ibunya semenjak dia kecil. Dia tinggal sama apa ya bilangnya, kalau di bahasa Palembang itu uaknya gitu, kayak budenya, tapi bukan bude kandung, kayak pengasuhnya gitu, namanya Mbak Base. Setelah itu Zainuddin merantau lah ke kampung halaman ayahnya, yaitu di Padang Panjang. Beliau berniat kayak pengen menemui keluarganya gitu dengan berharap untuk diterima. Tapi kenyataannya Zainuddin datang ke sana tuh ia tidak mendapatkan sapaan yang bagus gitu kan dari saudara maupun kakek neneknya gitu kan maupun om dan bude pakdenya. Beliau malah dihina gitu, bahkan diusir dari kampung halamannya. Nah, beliau kan tinggal di kampung yang namanya Batipu. Diusir oleh Mambak Datu. Mambak Datu ini kayak ketua adat gitu di sini. Beliau diusir untuk pindah ke Padang Panjang. Memang nggak jauh, tapi kayak lumayan nyesek ya kalau misalnya kita jadi Zainuddin ya. Udah kesini nih, pindah lagi sini karena dihina lagi. Nah, alhasil Zainuddin ini memutuskan untuk pindah ke Padang Panjang. Di Padang Panjang, Zainuddin nih bener-bener kayak tersiksa gitu karena udah nggak sama Hayati, udah dipisahin dan lain-lain gitu kan. Nah, dapatlah beliau kabar bahwa Emak Base yang di awal Gaulen bilang tadi itu meninggal dan nyisain uang dan harta. Punyalah Zainuddin harta karena dikirim ke Padang gitu kan. Zainuddin mau ngelamar Hayati tapi nggak diterima karena katanya nggak beradat gitu. Nah, ternyata Hayati ini malah menerima lamaran dari pemuda lain yang namanya Aziz. Aziz ini memang beradat berlembaga di luar tapi bejat di dalam, teman-teman. Makanya Zainuddin tuh khawatir. Belum ngirim surat banyak-banyak gitu kan. Dan dapat balasan dari Hayati bahwa kehendak ini adalah kehendak Hayati sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Oleh karena itu Zainuddin sakit hati. Nah, setelah itu Zainuddin ini sakit lah. Beliau kayak sekarat gitu. Setelah sekarat karena menegung cinta tadi kan, cintanya bertepuk sebelah tangan. Alhasil Zainuddin sakit dan butuh Hayati. Ketika Hayati datang dengan suaminya, Zainuddin ini malah melihat inai, teman-teman. Inai itu cincin. Cincin yang menandakan bahwa beliau itu udah menikah, Hayati udah menikah. Di situ Zainuddin sadar dan mengusir semuanya. Setelah itu Zainuddin bangkit. Beliau ke tanah Jawa, merantau lagi kali ini ke Surabaya dan Jakarta. Beliau menjadi pemain tonil dan juga menjadi penulis terkenal. Menerbitkan banyak buku dan menerbitkan banyak drama. Salah satu bukunya itu Terusir. Nah, mungkin kalian pikir udah sampai sini aja. Enggak. Ternyata karma Hayati datang, bukan karma sih, kayak kelakuan bejatnya Aziz itu udah terungkap gitu.
Jadi Aziznya malahan bangkrut. Dan tahu nggak fun fact-nya? Aziz merantau ke Jawa buat cari kerja dan menginap di rumah Zainuddin. Gitu. Ini bukan sinopsis sih, Golan malah kayak menceritakan ulang gitu ya. Tapi nggak apa deh. Di endingnya nanti, Hayati sama Zainuddin bakalan mau gabung lagi gitu. Tapi ternyata nggak jadi. Karena Zainuddin masih egois. Kayak dia masih nggak terima gitu. Pantang pisang berbuah dua, pantang pemuda makan sisa. Begitu kata Zainuddin kan. Nah, alhasil Hayati pergilah diantar oleh Bang Muluk buat ke pelabuhan menaiki kapal Van der Witch. Dan kayak di judul videonya tadi dan di judul novelnya juga, alhasil tenggelamlah kapal itu dan tenggelam juga cinta mereka gitu. Nah, gue mau ngebahas nih, buku ini bukan cuma menceritakan tentang tragisnya cinta Hayati dan Zainuddin aja. Di buku ini tuh bener-bener hebat banget Hamka. Galen tuh setiap baca tuh kayak wow, ternyata pengetahuan Hamka ini luas banget. Karena di awal aja udah disuguhin tentang sebuah tokoh Bugis Sulawesi Selatan gitu, yang Sulawesi deh. Galen nggak tahu Sulawesi Selatan atau bukan. Yang namanya Karaeng Data. Terus Galen validasi kan kebenarannya, ternyata memang ada. Terus juga lagi hubungan Julius Caesar dan Cleopatra gitu kan. Galen sampai kaget kayak wow, beliau tahu tentang ini. Karena mungkin kalian kayak merasa kayak ya itu mah basic Galen fun fact-nya. Tapi kalau kita ingat lagi, buku ini ditulis pada tahun 1938. Kayak wow, how cool is that? Terus juga buku ini tuh masih layak dibaca sampai sekarang karena isu-isu sosialnya itu benar-benar dibalut dengan santai. Memang klasik ceritanya. Dan juga tata bahasanya itu kayak susah buat dimengerti, apalagi buat pemuda atau pemudi yang kayak kurang menyukai sastra, tapi bisa kok dibaca. Yakin, bisa. Memang di bagian surat itu terkesan panjang dan Gaulan pribadi sih merasa Zainuddin ini kayak minta dikasihani gitu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Keren. Banyak banget isu-isu sosial, pelajaran-pelajaran, fun fact dunia, dan juga pelajaran kehidupan yang bisa kita dapat dari buku ini. Zainuddin ini sama Hayati ini kayak cerminan dari masyarakat. Kalau menurut dalam pribadi kayak bagaimana masyarakat memperlakukan suatu cinta, suatu hubungan seseorang yang diukur tuh dari cinta harusnya. Tapi mereka di sini mengukurnya dari adat dan darah gitu. Mereka nggak peduli Zainuddin mau sekaya apa, Zainuddin mau sehebat apa. Yang penting mereka taunya Zainuddin itu beradat dan berlembaga. Kayak bonusnya itu harus kaya juga. Jadi gitu. Cocok buku ini buat dibaca buat orang yang lagi patah hati, yang lagi mencari jati diri, atau yang menyukai sastra. Bisa dimulai dengan buku-buku yang kayak gini, buku-buku klasik kayak gini. Karena kenapa? Tata bahasanya tuh gaya bahasanya tuh mirip kayak Pramudia Anantatur. Keren deh. Kalian disclaimer dulu, kalian bukan mau apa ya, kayak lebih so hebat atau kenapa, kalian cuma mau sharing aja tentang buku ini, because I think that was good for us, especially for the young generation, to explore our buku sastra zaman dulu deh. Karena kenapa? Gaulen waktu baca buku ini kayak merasa kayak wow, buku ini dibikin di mana sastra itu masih lazim di Indonesia. Jadi what do you think guys? Jangan lupa baca buku ini. Gaulen sih sebenarnya minjam dari library sih. Thank you Ibu Dewi. Asli, have a nice day guys. Gaulen tadi salam nggak? Enggak kayaknya. Salam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh ya, yeah, this is my first video. Jangan salfok sama Hello Kitty.